Kenapa Anies Baswedan selalu mengajak adu gagasan? Karena ia tahu Pak Jokowi adalah contoh sempurna bahwa memimpin tak cukup dengan niat baik. Niat baik tanpa gagasan akan membuat orang muda terhasut oleh pikirannya sendiri. Pikiran untuk membangun infrastruktur besar-besaran tanpa arah dan paradigma. Ini yang membuat Jokowi akhirnya terlilit oleh kesemrawutan kebijakannya sendiri. Ia kini dihantui betapa besarnya proyek mangkrak dan utang negara yang ia tinggalkan. Dan niat baik itu akhirnya berubah menjadi siasat buruk. Dan itulah yang membuat Jokowi tak bisa lagi mengontrol para pedagang berbulu menteri di sekitarnya. Betapa memalukan, para super kaya itu mendapatkan uang bukan dari kecerdasan membangun industri manufaktur, tapi dari keserakahan menguasai perizinan batu bara, sawit, nikel, termasuk menggansir APBN. Apa bisnisnya LBP? Sandiaga Uno, Erick Thohir, suami Puan Maharani, Prabowo, mereka semua adalah pengusaha di bidang sumber daya alam yang kekayaannya meningkat tajam di era Jokowi ini. Demikian juga yang terjadi pada mega skandal BTS. Uang 8 triliun itu tak mungkin dimakan sendiri oleh Menteri Joni Plate. Mudah ditelusuri siapa saja pedagang komponen tower-tower itu, siapa pemasok besinya, solar panel, dan alat-alat lainnya. Jika itu semua ditelusuri, bisa bubar kabinet Jokowi ini. Itulah kenapa Anies Baswedan selalu mengajak adu gagasan. Sebab ia tahu calon presiden yang mengaku menjadi pewaris Jokowi adalah orang yang memegang bara api. Prabowo, jika nanti bicara, pasti akan menjilat ludahnya sendiri. Setelah ia menggebrak-gebrak podium berteriak tentang bobroknya pengelolaan uang negara. Ganjar Pranowo lebih sulit lagi. Ia terbelit oleh rebut-rebutan dua orang yang akhirnya saling ribut, pemilik dan petugas partai. Ganjar tak mungkin membela atau mengkritik rezim ini. Dengan kata lain, ancaman Jokowi sebenarnya bukanlah perubahan, tapi pertikaian dan pengkhianatan di antara mereka sendiri. Ini adalah suara kader Partai Demokrat. Pada akhirnya semua orang akan tahu seperti apa wajah sebenarnya rezim ini. Dan semakin itu ditutupi oleh lembaga survei, oleh pawai relawan, buzzer yang makin beringas, semakin benderang bahwa rezim ini sebenarnya sudah berada di tubir jurang. Salam perubahan dari kami, kader Partai Demokrat.